Iya. Boleh deh ntar. Tapi lu gimana yuk pas kemarin akhirnya syuting pertama kali film? Ini kan berarti pertama kali lu syuting depan kamera, real kamera kayak kamera film kan? Tapi yang film layar lebar doang kan. Yang dia pertama kali. Series lu belum pernah kan? Series gak pernah. Series juga gak pernah dia? Gue tuh pernahnya digital series gitu. Ya udah series itu namanya. Ya series lah, web series. Buat YouTube. Iya sama web series Iya. namanya. Tapi berarti ada kru-kru banyak juga gitu? Ada kru banyak, Iya. cuma gak seasik inilah. Asik. Anjay, gokil men. Dem. Shit, dem. Shit. Tapi iya sih, gak karena pengalaman pertama. Tapi pengalaman pertama gue ini dibantu dengan semua lingkungannya tuh enak gitu. Jadi gak semenegangkan yang gue pikir lah. Tapi apa yang lo expect terus pas lo syuting kayak anjir ternyata gak gitu ya gitu? Ada gak? Harusnya gak ada sih. Oh gitu Bang Aco. Harusnya gak ada, jangan dicari kalau gak ada. Imaginary itu terlalu enak dong. Iya sih, tapi kemarin kita syuting enak banget. Terlalu enak. Iya. Tau gak yang terlalu enak apa kemarin selama syuting yang gue sadari? Makanan. Anjir makanan syuting kita tuh enak banget bro. Gue tuh sering pesen makanan dari ojek online yang udah gue pengenin gitu. Masih lebih enak syutingan kemarin. Sering terjadi itu. Makanya gue waktu nonton kontennya Deddy Kobuzier yang bilang, lihat tuh kayak anak gue makanan syuting juga gue paksa. Ya makanan syutingnya kalau di Imaginary enak dong. Iya kan? Bener. Gak relate gue asik. Anjay. Nanti kita main ke ini ya, lokasi syuting agak lain ya. Biar kita bisa makan aja. Boleh ya. Orang kemarin ada beberapa kan yang main datang ke lokasi, mampir, abis itu makan terus kayak anjir kok makanannya enak. Oh mereka mempertanyakan nih. Iya kok bisa enak. Kayak ada yang kawin tiap hari ya. Iya. Enak banget cuy. Tapi katanya kok Ernest bilang ini emang yang terenak katanya. Bisa jadi Enggak sih. maksudnya dibanding Imaginary yang lain. Imaginary gitu. lain, iya. Iya kali ya. Tapi emang enak sih kemarin. Apalagi karena pas kita lagi puasa. Oh tambah Jadi kayak mantep ya. rasanya double gitu. Iya. Ada Kayak kemarin tiba-tiba, yang si kokinya tukang masaknya masak yang ayam Korea itu tuh gak bang? Yang ayam goreng Korea yang bumbunya warna merah. ayamnya bongkok gitu. Hai. Itu kan lebih ke Jepang ya. Itu Jepang dah Oh, kayaknya. iya. Enggak. Ayamnya gini. Bencana Iya. Cekernya gini cekernya. Cekernya gini. Bener. Terus ayamnya kalau ditaruh di piring nih kan. Terus sambil nyanyi-nyanyi gitu. Iya. Yang ini kan yang ayam goreng tepung kan? Iya. Bukan. Iya ayam goreng tepung terus Ayam goreng bumbu Korea. Lisa geprek kalau gak salah namanya. Biar Korea banget gitu. Sama Jenny Ungkep. Jenny ungkep. Aduh ini kok aneh banget ya. Kalau Bang Aco kemarin gimana? Lu kan udah lama, gak lama juga sih. Cuman kan lu akhir-akhir ini lebih sering ngedirect. Iya gak sih? Terus pas acting lagi? Gue malah kayak ngerasa, anjir gue ini nih yang dulu gue awalnya di sini nih. Oh. Terus Gitu loh, lu ngerasa kayak kangen. udah gak level ya gue di sini gitu ya. Iya. Enggak beneran. Gue kayak udah lama banget gitu. Enggak yang beneran acting yang porsinya tuh lumayan banyak. Oh iya. Karena kan semenjak memutuskan untuk ke belakang layar ya udah gue pasti kan kayak di belakang layar. Paling kayak bantu-bantu kalau ada satu scene ayo boleh in frame gitu. Iya. Dan itu udah dari kapan ya gue dari Mili Mamet kan itu udah 2000 berapa gitu. Udah 17 ya? Apa 16? Udah 7 tahunan lah gitu. Udah lama juga ya? Iya, jadi kayak kangen juga gitu yang sebetulnya sih sebelum ini kan sempat ada tuh di Miracle yang ya, lumayan. betul. Cuman pas habis itu lanjut lagi kayak gue, asik ya gitu, seru banget seru. gitu. Jadi kayak ada di ruang talent lagi, Terus? ngeliat aku ada nama gue lagi. Iya terus ada Iya, itu kan khas pemain. Botol 1 liter. 1 liter ada namanya. Di ini gak dilakbanin biar ada gagangnya gak? Iya, Gua seru ada kan. gitu. Emang ada? Ada, jadi botol aqua, terus dikasih lakban bentukan kayak gini, terus Buat dililit tentengannya, lagi. Buat Biar tentengannya. Biar gak Gitu, hilang. bikin baru, Bagus ya. bikin Kok lu baru ngasih tau tentengan. gua? Hah? Sekarang? Lu kemarin gak ada ya? Oh kemarin lu gini langsung diminum sama Dia Telon. galon. Mulut tuh seluruh kan ditransfer. Kayaknya gak begitu banget dah. Dia minta yang galon tapi pakai sedotan. Serius dikit lah. Sedotannya tapi ya sedotan aqua gelas. Yang susu ultra. Iya. Aduh anjir. Tapi seru gak lu akhirnya menjalani syuting film panjang? Seru banget. Would you do it again? Yes. Karena kan pas gue ngajak, jadi waktu itu pas gue ngajak Mario awal-awal, si Mario tuh sempet ragu untuk ya mau deh gitu. Kenapa lu ragu?
lebih sebenarnya kalau gue pikir-pikir ya, lebih takut nyoba aja sih. Karena gue kan pernah Pressure gitu. Iya pressure. Karena gue pernah ke lokasi syutingnya Givina kan. Pacar lu? Pacar gue. Terus gue kayak ngelihat dia persiapannya, castingnya gitu-gitu. Udah jiper duluan. Terus gue ngerasa kayak, dan film-film dia banyak yang ceritanya, dia ceritain ke gue kan, ini sinopsisnya kayak gini. Banyak yang nggak gue tertarik gitu loh. Dan dia juga tuh kadang-kadang tuh ada beberapa yang dia ngerasa kayak, aduh perannya nggak gue banget lagi. Tuh apa judulnya? Gak usah, jangan disebutin, gak usah. Jangan, jatuhin itu mas, jatuhnya mas, ngejatuhin. Gitu, jadi gue ngerasa kayak, kok banyak, agak banyak ininya ya, Inisial, banyak gak enaknya inisial. gitu. Gak usah. Sutradara siapa? Sutradara. Itu saya mas, itu saya. Saya walaupun itu tapi namanya Kristo maksudnya tahu itu. Ya gitu, jadi gue ngerasa kayak dari cerita-cerita dia kok agak-agak ini ya, kayaknya agak-agak menakutkan ya syuting gitu. Tapi pas lu ternyata membaca peran Danu, lu cocok. Cocok kan, makanya gue langsung nge-WhatsApp lo. Gue langsung WhatsApp lo, langsung WhatsApp Givina. Gila, gue suka banget ini. Aduh tapi gue suka juga sih gue ngerti. Suka Berarti banget. iya gue ngerti. Karena gue nggak ngerasanya waktu pertama kali gue main, gue nggak ngerasa kayak gitu. Gue malah seneng. Mungkin karena gue komedi kali ya, udah langsung Ya, ke mungkin. hal yang gue suka gitu. Iya. Tawarinnya yang pertama kali main film tuh. Jadi kayak masa iya nggak dicoba gitu, coba lah. Gitu. Karena lu pertama kali nawarin gue, lu gak ngasih tau ini film komedi kan? Lu cuma Enggak, mau gue gak tahu. Gue gak ngasih tahu. film enggak gitu kan? Iya. Nah pas Bang Aco tuh di bayangan gue awalnya karakter Pak Cokro tuh belum kebentuk banget gitu. Tapi pas Bang Aco udah mulai reading gue kayak, nah ini nih. Kayak Pataka dicampur Michael Scott jadi satu gitu. Aduh, Pataka tuh OB ya? Iya. Oh iya gue tahu lagi. Iya. Tapi Sasa. berusaha Iya. gaul. Gitu. Kalau Pataka kan genit ya. Ini kayak Iya. dem. Gue sekarang masih bawa-bawa tahu apa bahasanya Sama Bang gue Aceh. juga. Dem-dem gue juga masih bawa sekarang. Iya. Tapi lagi ngomongin dem. Kalian ada gak kejadian sedih di masa lalu? Kaitannya dengan dem tuh. Lu kalau sedih kan dem. Sedih banget iya. gitu. Kayak pas nyokap gue meninggal gue gak kayak dem. Gak gitu gue. Gue lebih ke anjir. Gue lebih ke gitu kayaknya. Gue juga sih pas kakek gue meninggal gue nangis sih Iya gak kan? dem. Iya. Ya mungkin siapa Gua lah gitu doang kan, dong siapa yang tahu. dem. Iya. Oh lu dem. Enggak lah. Ada gak momen, karena kan sebenarnya pertanyaan gue ini lebih ke selaras dengan temanya film Tinggal Meninggal. Itu adalah menertawakan kesedihan. Kejadian apa maksud tuh yang gimana? Yang sedih di hidup lu, Pernah terjadi gitu. terjadi dulu yang sekarang udah bisa lu tertawakan. Oh. Gitu. Pemerintahan ini. Aduh. Itu sampai sekarang. Itu dari awal sedihnya bentar ngetawainnya banyak. Enggak, lebih ke sambil gak sih? Sambil sedih sambil ketawa. Kayak udah nggak bisa sedih lagi ya ketawa aja lah. Iya, mau gimana lagi ya? Anjir keren banget konten ini. Eji bro. Menentang rezim bro. Demokrasi. Indonesia gelap. Aduh anjing. Gue lupa tadi nge-brief dikit. Jadi pas gue minta cerita, kalian nanti ngomong dulu. Lu dulu contohin. Gue soalnya gak ngerti nih maksudnya contohnya tuh kayak gimana di bayangannya gitu. Oh ya udah lu dulu contohin. Terlalu langsung mas. terlalu langsung Kasih ya? ini biar gampang diedit nih. Dikasih jeda Iya, dikit iya, pak. Jadi pas lu cerita. Udah lu aja yang contohin. Lu aja yang Terlalu contohin. acting. Tadi gua udah kasih. Terlalu acting. Jedanya sabar dulu. Tadi gua udah diem. Lu aja yang contohin itu. Apa? Gue yang contohin maksudnya? Oh maksudnya gue duluan yang cerita. Kan kata lu tadi Tapi seru. kemarin gue juga udah gue cerita. Gue udah duluan. Tapi kan belum direkam. Udah. Oh, udah. Ya udah deh gue lagi. Iya. Ini biar kalian terbayang kira-kira ceritain ntar kayak gini. Jadi menertawakan kesini tuh gak perlu lucu menertawakan, tapi lebih ke gue udah bisa self deprecate kejadian gue itu. Kalau gue getir juga nggak apa-apa. Getir juga nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau gue misalnya contoh ya dulu, ini belum lama sih kejadiannya. Pas itu terjadi gue sedih karena jadi di umur 28 apa 27 waktu itu. Pokoknya umur sekarang ini gue baru tahu kalau gue ADHD. Jadi gue baru didiagnosa ADHD saat dewasa. ADHD itu apa? Dijelasin dulu ntar orang yang nonton. Oh iya, ADHD itu sebuah kondisi psikologis pada manusia yang membuat mereka jadi, misalnya contoh kalau ADHD itu ada yang misalnya jadi lebih terlalu mepet. Sini Terlalu aja. mepet. Sini aja. Terlalu mepet. Sini aja. Jadi misalnya nih, ada orang ADHD kan, set. Nah kalau Gua sawer juga lu. Sorry. Misalnya jadi susah fokus. Oh. Itu salah satu indikasi ADHD misalnya. Jadi misalnya lu
memanah gitu. Bukan. Itu lebih ke bandel itu, bandel. Berarti Robin Hood Rebel. ADHD bener. Itu mah rebel. Ada yang kayak susah fokus, bisa juga kayak jadinya lost track of time, jadi susah mengetahui bedanya 15 menit sama sejam gitu-gitu. Anjir sampai saya gitu. Kayak Gak sadar. Kadang gue misalnya ya kalau gue mengerjakan sesuatu, di otak gue rasanya itu baru 15 menit. Gue pernah ngelakuin sesuatu gue rasanya 15 menit. Ini gue gak bohong. Gue ngerjain sesuatu rasanya kayak 15 sampai 30 menit. Ternyata gue udah 4 jam. Hah? 4 jam? 4 jam. Jadi bisa separah itu gue. Wah. Keren. Oh begini. Keren. Jadi sebenarnya sedihnya tuh bukan gara-gara ya gue ADHD, bukan itunya. Tapi lebih ke gue selama ini dari kecil. wah lu kerja sama gue bagus tuh. Kenapa? Jadi lu kayak ngepel gitu kan misalnya. Jadi kayak lu gak berasa. Nggak, kalau itu baru berasa. sebentar. Udah lembur. Kalau melakukan ngepel saya berasa banget Pak. Berasa ya? 15 menit rasanya 4 jam kalau itu justru. Kebalik ya? Aduh. Apa lebih kesedih karena selama ini gue suka membenci diri gue karena atas beberapa hal yang gue lakukan. Yang ternyata itu adalah gue lakukan itu kenapa? Karena gue ADHD gitu. Oh. Gue tuh ngerasa misalnya gue dulu sering sebel sama diri gue sendiri karena gue berasa gue males. Padahal Ternyata emang nggak. Ya, itu Ternyata mah tuh emang indikasi bahwa misalnya gue udah tahu mau ngapain, terus dari pagi sampai siang gue nggak lakuin itu, gue malah duduk tiduran main HP sampai bisa sampai jam 2 siang baru gue lakuin. Selama ini tuh gue mikirnya anjir kok gue males ya, kenapa gue pemalas banget, kenapa gue gak dari pagi bisa langsung ngerjain. Setelah gue ngomong psikolog gue ternyata anak ADHD itu sering bingung mau ngelakuin yang mana duluan. Misalnya gue punya 5 hal, gue bingung mau ngelakuin yang mana duluan. Akhirnya dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang gue malah ngurutin. Yang ini dulu deh, jangan yang ini dulu deh. Malah jadi kayak overthinking. Iya, Ini ngerti. harus perfect urutannya gitu. Nah pas gue dibacain itu gue, oh anjir kok lu tahu yang ada di kepala gue itu. Yang gue kira selama ini gue ngurutin itu adalah indikasi orang males gitu. Yang bikin gue sedih tuh kayak gila gue selama ini terlalu jahat sama diri gue benci sama diri gue gara-gara gue kira gue males ya, ternyata gue tuh cuma ADHD aja gitu. Jadi ya gue dikasih kayak beberapa terapi yang kayak supaya gue biar lebih bisa lebih fokus apa yang gue lakukan, lebih mindful gitu. kalau kayak orang nunggu waktu tapi dia kayak ngerasanya emang ya udah ntar aja lah, ntar juga sejam cukup. Jadi bukan Itu salah satu juga indikasi, tapi nggak selalu ya. Balik lagi harus didiagnosa psikolog. Bedain ADHD sama males nah gimana? benar itu pertanyaannya. Gimana bedain sama orang yang suka emang ya gue emang sukanya last minute aja. Nah, orang males menyukai males-malesan. Orang ADHD saat males dia benci dirinya sendiri. Oh gue males berarti. Gue males. Gue tuh kayak kalau lagi duduk nggak ngapa-ngapain. Ini setahu gue ya, balik lagi mungkin bisa di cross check benar atau enggak ya. Tapi gue tuh sering kalau gue lagi nggak ngapa-ngapain duduk, tuh gue benci nggak ngapa-ngapain. Gue tuh pengen ngelakuin cepet-cepet. Tapi gue bingung mau ngelakuin yang mana duluan. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak otaknya tuh kayak yang mana duluan. Akhirnya nggak dilakuin juga. Jadi benci diri sendiri. Jadi berkutat di kepala. Terus kayak misalnya ini gue juga sering nih. Dulu gue kira juga gara-gara gue males. Jadi misalnya gue udah tahu gue dari pagi jam 4 sore gue baru mau jalan. Jam 4 sore gue jalan ke Jakarta. Gue harus ngerjain A, B, C, D, E, F, G dari jam 9 sampai jam 4. Akhirnya gue mandek gitu kan. Jam 1 baru mulai ngerjain. Pas jam 1 mulai ngerjain, tahu-tahu udah jam 4. Jadinya gue sering makin kesini makin berkurang sih telat gue. Semakin gue aware sama ADHD gue tentunya. Dari jam 1 sampai jam 4, gue jadi ngerjainnya buru-buru, terus jadi gak aware sama waktu. Nah, jadinya sering mepet-mepet tuh gara-gara di otak gue 3 jam tuh lama banget, tapi ternyata yang gue lakukan tuh harusnya lebih dari 3 jam ya gitu. Tapi itu gue masalahnya sering kayak gitu, kayak gue tuh menganggap diri gue penulis yang malas. Penulis itu kan kalau mau bagus ya lu emang udah terus gitu konsisten nulis. Misalnya lu punya deadline 3 bulan ya lu dari hari pertama itu udah mulai nulis kan. Nah kalau gue tuh kayak ntar lah 3 bulan ntar aja. Ntar tinggal 3 minggu gitu. Tapi baru kan kalau itu lebih ngebut. ke karena lu nanti bisa. Kalau ini tuh gue kayak dari pagi sampai sore tuh gak ngapa-ngapain karena bingung mau yang mana dulu ya. Jadi anxious sendiri. Tapi gue bukannya ADHD kalau kayak gitu. Jangan tanya saya pasti bukan psikolog. Nggak, tapi lu selama gak melakukan. Gue berharapnya ini bukan malas gitu maksud gue. Mungkin ada varian lain, ada ADHR. Nggak ada. Enggak, lu selama nggak nulis itu, lu kayak
ini nggak benci diri lu sendiri, kenapa gue nggak nulis, tapi gue gimana nih kayak berkutat di kepala sendiri gitu kayak Kristo apa enggak? Iya juga. Biarin aja. Ya, lu gitu gak? Seneng. Oh seneng Gua dengan happy. gak nulis. Iya, kayak Seneng gak nulis. Kayak ya inilah hidup gitu kan. Inilah hidup. Jangan mau diperbudak gitu kan. Gitu sih gue mikirnya. Oh, Kalau gitu itu ya. males ya? Itu kayaknya males ya. Males ya? Itu lebih ke Kayaknya males embrace, gak malas itu embrace. Edi. Bisa termasuk ADHD. Apa kayak gitu mungkin gak ada. Apa lain gitu gak ada ya? Mungkin lu lupa kali. Enggak, Eddie Redmayne mungkin Eddie Redmayne. ADC kali, enggak. ADP dengan scene ya. Edisi. Gitu. Pokoknya banyak deh. Jadi Berarti gue kemarin males gue doang ya? pas cerita ke psikolog gue nanya beberapa hal gitu. Pas masa kecil lu gini gak? Gitu gak? Akhirnya gue kayak, gue ceritain beberapa hal di masa kecil gue. Yang akhirnya mendetermine bahwa, oh iya berarti lu ADHD gitu. Tapi sorry, meskipun gue ujungnya menyesal, udah nyantai-nyantai, itu bukan gangguan, emang malas aja. Nggak tahu kalau itu, belum tentu. Karena ADHD itu bukan cuma 2 hal itu, banyak banget bang yang bisa mengindikasikan lu ADHD atau bukan. Bahkan ini correct me if I'm wrong ya, tapi ADHD itu bahkan ada ADHD, ada yang high functioning ADHD gitu. Jadi ada kayak turunannya. banget ya. Kayak misalnya autism, ada kan yang autism, ada high functioning autism yang dulunya disebutnya Asperger, sekarang jadi high functioning autism gitu. Gitu. Lu apa? Jangan Gua ujuk gitu ADHD. dong. Jangan marah. Sorry. Gue ADHD. Tapi yang bikin gue sedih gara-gara ternyata selama ini kalau misalnya gue udah tahu jauh lebih awal, gue bisa lebih rapih dalam mengatur hidup gue gitu. ADHD apa kepanjangannya? Ada deadline, ditunda. Mikir dari kapan tuh? Baru aja. Baru ya? Baru. Anjir, cepet Saya mah banget. cepet Jago, orang bro. cepet banget ya. Komedian bro. Cepet ngeri, bro. banget ya. Iya. Bukan itu. Apa? Singkatannya apa? Singkatannya apa? ADHD. ADHD. Aku dan dia Heeh. harus damai. Karena ya kalau kita nggak damai kan kita gimana mau damai dengan diri ADHD sendiri. itu, singkatannya aku dan Hanung director. Nice. Wah ya itu terlalu sombong jadi kesannya. Tapi ada satu. Itu dihapus aja ya mas, yang tadi itu dihapus aja, terlalu ini mas. Tapi ada satu symptoms ADHD dari lu tadi yang sama kayak gue. Yaitu? Di rumah, jam dinding gue tiba-tiba suka hilang. Itu maling gak sih? Bukan. Iya itu sih. Lost track of time. Maksud gue, Itu lost gimana ya? Itu lost track of clock mas. Jadi gue gak tahu waktunya jam itu berapa clock di lu rumah. lost. Lu cari lost and found deh. Kayaknya ada Ada di ya? situ, Terminal Bisa jadi 3, coba cek. Kayaknya di situ. Ntar deh gue cari. Oke, jadi kejadiannya kayak gitu Ya, kalau kalian deh. Tapi kenapa lu udah bisa menertawakan sekarang? Karena gue jadi inget-inget masa lalu gue, terus jadi gue sering ngetawain. Anjir ternyata tuh gue gara-gara itu ya gitu. Ngetawain itu. Kayak dulu gue awal-awal nikah tuh suka debat sama Ciu gara-gara Rebutan gak tuh jawabnya kalau debat gitu? Enggak. Ini bukan lagi Karnilias. Moderatornya siapa? Karnilias. Moderatornya? Karnilias tadi, Karnilias pada datang ke Karnilias. rumah. Nice. Ini duduknya di sini tempat Bang Aco. Kita rehat dulu ya. Gitu. Seru juga debat rumah tangga kalian kayak ILC ya. Iya. Jadi suka debat gara-gara misalnya gue ngerapihin barang. Itu tuh suka nggak kelar sampai akhir. Jadi gue lagi ngelapiin. Bisa nato? Debatnya gitu ya? Debatnya gitu. Enggak. Ini saya boleh kelarin ya. Boleh. Ya. Lagi rapiin. Baru rapiin setengah, gue duduk main HP. Gue lupa sisanya gitu. Kadang ke distract misalnya. Itu gue juga kesel sih. Oh iya? Gue belain Ciu kalau kayak gitu. Iya, nah gue tuh dulu jadinya berantemnya tuh sukanya gara-gara itu. Karena kayak, kok kamu sampai kelar sih? Nah gue jadi benci diri gue sendiri kayak, kok lu gak kelar sih? Kayak Itu kan gampang serampangan banget. gitu Iya, ya. itu kan gampang banget tinggal ngerapiin barang, kenapa gak sampai kelar? Jadi benci diri sendiri gitu. Gitu. Itu contoh. Nah kalau kalian deh. Apa ya Yo? Waktu dulu yang Apa ya emang kalian ada kakak? Kok kesannya apa ya? Lu inget gak pas lah dia umur nggak tahu. Emang iya? Anjir. Gue kembar siam bro. Oh baru dilepas tadi Iya, pas sholat Jumat. tadi, habis Jumatan. Oh, habis Jumatan. Tadinya satu sarung kita. Oh, anjir cepet banget nih pisahnya ya. Gue kan add on. Kayak pakai velcro ya, serak gitu. Kayak Firefox. Aduh anjir Firefox, add on. Aduh anjir Bookmark. add on. Kalau gue Bang Aco dulu deh. yang dulu pernah gue sedih banget tuh ini. Waktu zaman pertama kali pacaran serius waktu kuliah. Oh, oke. Jadi gue waktu SMA emang gue gak pernah pacaran yang serius. Hmm. Pacarannya tuh bukan karena inisiatif gue mau pacaran gitu. Tapi karena lingkungan kayak ngejodoh-jodohin cie akhirnya yaudahlah pacaran gitu. Terus ada satu lagi yang emang gue gak nembak tapi ceweknya yang nembak gitu. Jadi memang guanya gak niat pengen pacaran tapi dianya ngajakin gitu. Oke. Belum pernah yang beneran emang dari hati banget gitu. Nah pas kuliah gue ketemu cewek dan pertama kalinya gue ngerasa
oh ini nih kayaknya gue suka banget sama dia, gue mau pacaran sama dia, jadi gue nyari informasi tentang dia apa segala macem. Terus gue pacaran 4 tahun selama kuliah tuh. Lama 4 tahun, jadi bener-bener sebucin tololnya lah gitu pokoknya. Sampai gue pas diputusin, gue nangis tapi di wartel. Lu tau wartel? Wah, wartel. aduh, keren banget. Jadi dijadiin scene film tuh. iya. Jadi Anjay. lu tau wartel nggak itu dulu? Tahu lah, kita masih ngalamin kok. Masih ngalamin. Iya, jadi zaman dulu kan belum ada HP kan, kita nggak punya satu-satu kan. Iya. Jadi untuk Sorry, wartel nih yang Itu telepon umum, beda. Oh, itu telepon umum. beda. Kalau wartel tuh kayak wartel tuh kayak warnet, tapi bukan main internet tapi telepon doang. Gue kayak gak pernah masuk deh, tapi Nggak tahu pernah. doang. Tahu deh yang kaya. Nah, Tadi gua Saya nyontek mau salah nelfon itu. siapa lebih ke itu sih saya. nah terus di wartel itu deket kosan gua ada kayak bilik-bilik gitu kan. Ya, Nah terus gue ceritanya kayak nelpon, gue nanya penjelasan kenapa lu mutusin gue gitu. Terus gue sampai nangis-nangis. Pas gue nengok, aduh udah ada orang yang ngantri. Terus ngeliat gue kayak yang langsung gini aja gak ngeliat lagi lah pura-pura. Udah gitu gue nangisnya di wartel, bukan wartel yang mahal lagi, yang bagus kan Telkom ya. Iya. Gue yang Ratelindo. Apa tuh Ratelindo? Yang murah ada. Oh. Jadi versi murahnya zaman itu. jadi lebih putus-putus. Iya bener. Dan tarifnya lebih murah. Shit. Yang bikin gue sedih, ini udah menit keberapa belum dapat penjelasan, itu kan argonya jalan terus ya. Iya. Gue tuh sampai kayak ngerasa pas Lu lebih nangis kayaknya mikirin argonya ya. anak kos bro. Cepet dong. Anak kos 5.000. bro. Gue nangis tuh kayak untuk pertama kalinya gue nangis gara-gara cinta gitu. Anjir. Terus kalau sekarang ngingetin kayak apaan sih goblok Cringe gitu ya, ya? cringe banget, apaan sih Itu gitu. zaman kuliah ya bang? Kan kuliah udah semester akhir. Karena- Akhirnya setelah argo selesai lu dapet penjelasannya enggak? Enggak. Dan tetep akhirnya sempat balikan terus putus. Udah putus akhirnya. Terus beneran. Jadi emang kayak gaya ABG yang pacaran gitu yang putus, kita break dulu anjing. Abis itu nanti nyambung lagi, abis itu kita putus lagi, break lagi. Elah. Dikit-dikit isoma, break melulu. Pacaran kayak lagi ini tuh enggak lu? Acara-acara korporat. Oke yuk jam 1 kita balikan ya. Jam 1 kita balikan. Yo break dulu. Siap ya, 10 menit lagi balikan nih. Yang lucunya waktu itu, gue kan ngekos ya, dia juga ngekos. Nah dia itu kalau marah selalu ngebalikin semua barang pemberian yang gak pernah gue kasih. Dan gue sebel itu. Karena gue kan ngasih kan tanpa pamrih ya. Iya, Emang iya. ngasih aja. Bukan berarti setiap putus harus lu balikin. Dan itu banyak banget toh. Dibalikinnya pakai beca waktu itu ke kosan gue. Aduh, anjir, Tukang malu beca sih. bawa kayak kardus-kardus Pak, Mas gitu kan. Nih ada kiriman dari ini nih. Terus gue bilang, lah itu mah punya dia Pak. Iya katanya saya disuruh bawa ke sini. Enggak Pak udah balikin lagi. Jadi gue bayar lagi, dibalikin lagi. ke Dianya sono. nggak ikut. Enggak, Dikirim gitu? barangnya doang. Oh berarti ini Karena Grab emang ini- sama Gosen gitu ibaratnya di Iya zaman tapi kan itu. gue sering naik si abang ini udah kenal gitu. Oh, udah sering gue berdua naik beca gitu dari kampus misalnya. Berarti sebenarnya dia siksa hidup pacaran kalian ya? Iya. Saksi hidup. Oh lagi putus. Hah? Tadi gue ngapa? Siksa hidup. Siksa. Hah serius? Gue Iya. siksa hidup? Iya. Emang iya? Iya. Ini di rekamannya. Direkam, coba stop dulu. Oh lihat. gak mungkin ah. Playback. Nah itulah contoh ADHD. Termasuk gak sih? Nggak tahu tapi Nggak psikolog gue fokus. juga ngomong ada hal soal itu karena gue ini maaf jadi Iya. lost track dikit ya tapi gue punya tadi gue juga cerita ke Nada soal gue kan suka kan pas ngedari kalian ya jadi abis ini kalian Oh. Iya. nah itu tuh gue lagi ngebayangin tuh adegannya jadi gambarnya tuh real banget tuh di kepala gue nah itu tuh jadi punya false memory gue tuh punya false memory misalnya kayak tadi gue ingetnya ngomongnya saksi ternyata yang gue keluarin siksa. Oh. Bahkan gue punya false memory kayak misalnya nih, kemarin tuh pas kita syuting, gue ada banyak awal-awal terutama momen gue agak kesel sama kalian karena kalian gak inget blockingnya. Karena di ingatan gue, kalian udah gue blocking di set. Ternyata yang gue lakukan adalah gue ngebayangin kalian di set menggunakan kostum dan segala macem. Itu saking real memorinya, gue kira itu udah pernah terjadi. Ternyata itu gak pernah terjadi gitu. Jadi kayak dari sini ke sini, terus kayak maksudnya dari sini ke situ ngapain tau gue kayak kan waktu itu udah gue jelasin kan udah adeganin juga. Ternyata gue baru kayak anjir kan gue gak pernah blocking sama kalian ya. Gue baru ngeh gitu loh. Jadi false memory tuh saking realnya gue lupa kalau itu tuh cuma di bayangan gue, di imajinasi gue doang. Ya Gitu. minta maaf dong. Ya maaf ya Bang Aco, maaf ya Mario ya. Santai. Ya gue udah sempet Oke sekian podcast kita untuk hari ini. Thank you udah nonton. Belum. Tapi berasa sih tuh waktu itu jujur. Iya. Kayak Kita udah pengen ingin lah. wall out gitu ya. Iya. Kayak udahlah fuck.
Risto gitu. Nggak, so ini mau kita kopi spill nggak? Mau aja kopi nggak? Kopi apa deh? Pisang hijau, enak pisang hijau deket sini ada. Gitu. Oh, tapi waktu itu lu sempet udah blocking tapi nggak sama kita nggak? Kayak misalnya Udah pas sempat shot blocking gitu-gitu. tapi sama kru. Oh ya. Krunya di bayangan gue ganti mukanya jadi muka kalian. Tapi jadi terlalu real gitu. Jadi di bayangan gue udah blocking sama kalian, padahal mah belum. Gitu. Tadi kita lagi ngomongin apa sih BTW? Tukang beca. Iya. Oh iya, becak. Dikirim paket. Dikirim. Oh iya dikirim paket, terus. Dikirim paket, gue suruh balikin lagi. Akhirnya pas balik diterima gak barangnya? 3 kali bolak-balik tuh tukang beca. Serius? Sampai bilang, Mas udah apa bayakan gitu. Mas udah Mas bayakan apa? Iya beneran. Karena gue udah kenal. Tapi bayar terus kan? Iya. Balik bayar, ini bayar gitu. Aduh, Tapi kan lucu cuma banget. goceng deket. Oh iya tapi Dia berat. sambil bercanda sih dia ngomongnya, Mas udah sih bayakan gitu. Anjir lucu banget. Anjir. Gue masalahnya ya kalau dia balikin barang gue gak bisa pakai toh. Karena kan gue pernah ngasih dia rok. Gue pernah. Iya ya. Ya gue buat apaan lu? Barang cewek ya? Iya nyuruh gue mangkal apa gimana? Pernah beliin dia tank top gitu Ya kan. ampun. Enak sih tidur pakai tank top tapi kayaknya nggak perlu gue pakai juga ya. Iya, ketika dibalikin kan maksud gue kayak ini kan nggak bisa gue pakai juga. Terus Iya. ngapain gitu. Terus gue jadi berasa jahat kalau barang-barangnya dibalikin, kesannya kayak gue pacaran ngebeli dia gitu kesannya kan. Iya lagi. Jadi Iya ngerasa lagi, bener. nggak bisa dong, jangan lu balikin gitu. Iya, paham. Makanya sekarang kalau gue inget itu kayak apaan sih? Itu ngetawain banget sih, itu ngetawain kesedihan. Tapi di momen itu, gue ingat soalnya model-model pacaran itu kayak sedihnya tuh end of the world banget. Iya, bener. Kayak anjir gue bisa mati sekarang gitu. Iya. Ada momen kayak. Ini buat lu nih yang umur-umur 20-an ya. Kalau pacaran udah lu tuh bakal kayak gitu seterusnya sampai umur 30 lebih. Udah. Mungkin kalian sekarang sedang merasakan itu ya. Tapi Iya, nanti iya. kalau kalian udah lebih dewasa, udah nikah gitu. Tawa bro. Tawa lu pasti goblok lu ngeliat gitu pasti. Asli. Gue juga pernah kayak gitu putus. Bentar, lu duduk di situ kayak lagi mau kerimbat tuh. Gua keganggu dari tadi. Lu kayak mau kerimbat di situ. Udah kelar mas. Udah. Kayak lagi di steam ya. Apa namanya? Iya. Gue juga pernah kayak gitu berantem. Malam gak tidur dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi gitu kayak udah Mikirin gitu kan. Ngomong apa ya biar bisa balikan. Asli. Terus bikin kayak apa gue tulis surat biar lebih romantis jadi gak lewat chat gitu-gitu. Kalau diingat lagi anjing cringe banget. Cringe banget asli. Gitu. Umur-umur 20-an tuh kayak early 20 gitu ya. Kayak pencarian jati diri gitu Iya, loh. iya. Kayak seolah-olah kalau gua gak sama dia, hancur dunia Iya. ini. Iya. Kayak cuman dia doang yang tepat Iya gitu. gitu. Astaga. Pas udah-udahannya kayak 10 tahun kemudian, goblok gitu. Karena kayak kita gak bisa mikirin kalau kita gak sama dia tuh gimana kan. Iya. Iya. Iya juga ya Iya. karena itu. sih. Padahal setelah itu ya kita akan melalui fase yang sama lagi, Bener, patah hati bener. lagi, jatuh cinta lagi, ya udah berulang-ulang gitu. Kayaknya end of the world itu anjing aneh banget. Bahkan kalaupun lu nggak putus pun, lu tetap akan patah hati. Maksudnya Ya. ditinggal karena meninggal juga kan Ya, bisa betul, gitu. betul. Sama Anjay, pasangan tinggal lu. karena tinggal meninggal. Oh iya sama mau judulnya. Men. Kalau lu apa yuk? Cerita yang sedih dulu tapi sekarang udah bisa lu ketawain. Nah dia tukang becanya waktu itu. Oh lu. Lu sedih gak sih waktu itu? Sedih sih, masih kecil disuruh tukang becak. Baru mau gue spill. Saat itu kan pas Bang Aco umur 20, gue umur 3 ya Bang. Saat itu emang susah Anjir. sih. Bang Aco. Makanya gue bilang udah balikan aja Bang. udah balikan ini. 3 tahun narik beca. Iya, saya mau nyusu Bang. Udahlah baikan aja lah. Saya mau nyusu bang. Baikan aja lah. Aku mau imunisasi. Ayo, daftar TKA ini. TKA. Oh. Gua sebenarnya gua tuh nggak pernah tinggal sama bokap gua karena bokap nyokap gua tuh udah cerai dari gua 2 tahun deh kayaknya, umur 2 Udah tahun. lama banget Jadi gua ya? nggak pernah ada ingatan nyokap bokap gua tuh tinggal bareng. Oh. Jadi tandanya ya ingatan pertama gua kayak gua umur 4 deh. 4 gitulah. Nah, tapi ingatan pertama gua Lu ikut sama siapa? Tinggal sama siapa? Nyokap. Oh sama nyokap. Nah terus jadi dulu setiap gue bagi rapot, kelas meeting gitu-gitu, gue tuh selalu iri orang-orang yang datang itu tuh lengkap. So sedih, gitu. Dan gue tuh selalu marah ke nyokap gue. Karena nyokap gue nggak pernah mau ngasih tahu mereka cerai itu kenapa. Tapi lu udah paham soal cerai di umur itu? Taunya ya cerai ya pisah aja udah. Oh. Gue taunya pisah karena nggak cocok, berantem udah gitu. Oh. Gitu. Tapi kan nggak tahu alasan dibalik itu kan. Iya. Gitu. Jadi gue setiap Nggak mungkin berantem karena Beyblade terus kayak kalah lagi. Udah bisa. keras giro keren juga nih. Gitu. Kan bisa bagi dua ya. Iya. Bisa ganti-gantian ya kalau Iya. itu. Terus gitu. Jadi gue kalau setiap
pokoknya ada acara yang mengharuskan kedua orang tua datang, itu 90% of the time itu mereka nggak pernah datang berdua. Kalaupun datang berdua tuh kayak misalnya gue wisuda gitu baru tuh datang. Kalau yang lainnya kayak cuma kelas meeting atau gue tampil apa gitu, performance gitu. Ya lu wisuda aja tiap hari. Ya nggak bisa dong. Ya. Masa naik kelas Gue pinjemin toga deh, gue pinjemin toga. Iya. Terus. Gitu, gue jadi selalu mempertanyakan, kenapa sih kalian cerai gitu. Nyokap gue bilangnya, ya kenapa sih kan kalian, iya kan udah enak kan tinggal sama mama sendiri gitu. Ya iya sih, tapi kayaknya tinggal sama papa juga deh gitu. Enggak, enakan tinggal sama mama gitu-gitu doang. Terus ya gitu, jadi gue selalu ngerasa ada rasa iri, tapi semakin lama rasa iri itu selalu ada. Cuma gak pernah gue tunjukkan semakin lama, semakin gue dewasa. Gitu, sampai... Oh pas kecil lu tunjukin? Gue tunjukin, gue selalu kayak, gak selalu sih, kayak di momen-momen tertentu yang gue lagi iri banget gitu. Misalnya melihat keharmonisan rumah tangga teman-teman gue gitu. Kayak iklan-iklan KPR gitu ya? Iklan Thailand. Nong hap nai le. Barang ber. Nek nai hadai. Dicium jilat anaknya dicium. Gitu. Ada dicium. Tapi karena tangan lu begini, gue ngebayanginnya Panji manusia ular tau gak begini. Gini. Tolong nak, oi. Tolong boy. Asuransi jiwa ya. Iklan asuransi jiwa. Kalau kamu dipatok ular, tenang ada. Iya gitu. Pernah nggak ada lu pas momen pas kecil, lu verbally ngomong ke temen lu yang keluarga lu kenapa harmonis sih gitu misalnya, atau apa? Oh lu nggak pernah cerita juga berarti? Gak pernah. Lah, nggak pernah ngomongin ke teman-teman gue. Berarti lu nggak nunjukin juga nggak sih? Nunjukin ke nyokap gue doang. Oh, karena nunjukin ke nyokap. Itu sama nyokap gue. Oh gitu. Iya, gue selalu marah ke nyokap gue. Sampai akhirnya makin besar. You'll be fine bro. Thank you. Yes. Thank you udah datang ke Kick Andy. Jangan. Itu pohon. Jangan. Itu air keras dalam terbibir lu copot. Iya. Oh, tapi pas akhirnya makin dewasa, ada momen lu ngobrol sama nyokap nggak? Akhirnya ngomong sama nyokap atau kayak ya udah nggak usah dibahas, tapi gue makin nggak iri aja gitu. Ada. Tapi nyokap gue tetap nggak ngasih tahu kejadian aslinya. Gue baru tahu kejadian aslinya itu setelah setelah nyokap gue meninggal. Hah? Oh nyokap lu udah gak ada ya? Udah gak ada. Oh shit. 2013. Terus berduka men? Oh ya gitu. Jadi nyokap gue itu ngasih tahu kayaknya supaya mengasih tahu alasan yang logis tapi bisa gue terima gitu. Itu ngasih taunya kapan? Ngasih taunya setahun atau 2 tahun sebelum lah, pas gue lagi ngobrol berdua. Dia udah sakit? Udah sakit. Baru dia ngejelasin. Dia ngejelasin. Dan itu umur lu udah berapa saat dia jelasin? SMA. SMA kelas 1. Berarti dia kayaknya nunggu waktu lu dewasa ya? Dewasa untuk bisa memahami kali. Tapi dia juga nggak ngasih tahu alasan sebenarnya. Tetap masih enggak? Tetap masih enggak. Terus yang dia kasih tahu apa? Yang dia kasih tahu adalah pokoknya mereka udah nggak cocok dan bokap gua itu nggak capable buat ngurus memimpin keluarga gitu intinya. Ya udah itu kali alasannya, emang udah itu doang. Ya enggak, itu kan udah dikasih tahu alasan sebenarnya. Alasan sebenarnya dia tahu setelah nyokapnya udah nggak ada. Iya. Nah maksud gua yang dijelasin sama nyokap lu yang si 2 tahun sebelum itu apa yang dijelasin ke lu? Itu. Ya itu barusan. Ya berarti kan udah itu jawabannya kan? Emang bukan, ternyata alasan ternyata aslinya dia gimana sih? Alasan ternyata bukan aslinya. itu. Itu adalah alasan. Yang bener dong. Lagi seru. Gimana? Bentar. Gua belum nyambung nih. Iya. Kan dia bilang sepanjang dia kecil nggak pernah dijelasin apa alasan sebenarnya. Sampai 2 tahun sebelum nyokap lu meninggal. Yeah. Dia ngasih tahu lu alasan sebenarnya. Bukan versi sebenarnya. dia. Nah, bukan sebenarnya juga. Bukan sebenarnya. Nah, apa yang bukan sebenarnya itu yang dikasih tahu di 2 tahun? Yang barusan tadi. Bukan. Yang bokap Itu. yang Bukan capable. kan? Itu bukan sebenarnya. Iya. Kan gue dikasih tahu sebenarnya setelah nyokap gue meninggal sama keluarga gue dikasih taunya. Nah, yang gue tanya, yang dikasih tahu sama nyokap lu yang 2 tahun sebelum meninggal itu, yang bukan sebenarnya itu apa? Yang tadi barusan. Yang bokapnya nggak capable itu. Itu bukan alasan sebenarnya. Yang itu yang nyokap gue kasih tahu. Oh, jadi Nggak nyambung. Cium dulu. berarti memang dugaan lu yang lu dijelasin di 2 tahun sebelum itu ternyata belum sebenar-benarnya. Nah, coba tanya ini deh. Mending lu masuk sini. Mending lu masuk Sini. Terlalu nge-DJ mbak, terlalu nge-DJ. Ini terlalu nge-DJ. Izinkan. Terlalu chemistry nih. Ini terlalu dekat sih kita memang semuanya. Tapi terlalu dekat. Udah ini mbak ya. Oh, hilang. gone.
Hilang, beneran hilang. Tapi emang ini art ini emang ruang eksplorasi ya. Iya, Ya, benar. explore. Ini sebenarnya art space sejujurnya, Iya, art bagus. space. Bebas lah kita Bebas, mengekspresikan diri benar, kita. benar, Lagi benar. ngomong perceraian tiba-tiba ada DJ. Iya, bener lagi. Itu udaranya kan deep muncul. banget loh. Iya, deep banget. Tapi akhirnya setelah lu tahu, lu mengerti nggak kenapa nyokap lu nggak ngasih tahu real answer-nya? Mengerti. Karena susah untuk dicerna saat umur gue segitu. Even saat SMA? Iya. Oh alah. Plus emang SMA gue agak goblok. Jadi kayaknya Mario apa mah? Terlalu goblok kalau itu. Nah, itu terlalu tolol. Goblok ya? Itu terlalu tolol. Gitu. Enggak gitu. 1 tambah 1 Semarang. Gitu. Goblok banget itu. Goblok banget itu. Anjing. Matematika jawabannya daerah. Anjing jadi geografi. Goblok banget. Itu goblok parah sih. Ya kan dia lagi goblok maksudnya. Iya benar. Ya. Oh gitu. Udah ngetawain guanya. Udah. Sorry. Gue mulai lagi ya. Padahal yang mau kita ketawain masa lalunya ya. Iya. Tapi gua melihat pas lagi syuting Tinggal Meninggal ya. Karakter Gema ini gue melihat karakter Gema di banyak cast. Kayak gue melihat sedikit Gema di lu, sedikit Gema di Bang Aco, sedikit Gema di Mario gitu. Kayak misalnya Bang Ardit. Kalau gue perhatiin Bang Ardit tuh lagi, misalnya gue lagi ngedirect, ada gini. Terus dia ngerasa ada momen dia bisa ngelucu, tambahan lucu buat kalian atau buat dirinya sendiri. Dia tuh suka gini. kayak lagi ngegema gitu. Itu Bang Ardit ya? Iya. Aduh gue pernah lagi. Lu inget gak Dat? Bang Ardit tuh ngapain ya? Dia tuh pernah kayak lagi mau mikirin satu adegan. Terus dia contohin gitu tapi dia pikir gak ada yang lihat. Gue lupa kayak dia ngapain ya Bang Ardit ya? Bahkan ada yang lost kan dia kan waktu syuting tuh yang tidak punya teman. Itu kan wow kelebihan deh kayaknya. Kelewat. Itu terlalu Seru deh kayaknya itu. Terlalu. Di saat udah cut masih ada suaranya dikit. Teman. Lihat. Itu kan imajinasi. Iya. Boleh lah ya imajinasi. Itu ini inside joke ya. Jadi ya pokoknya gitu lah. Nah, kalau lu ngerasa ada nggak kayak gue anehnya di sini nih gitu. Kalau Gema kan ada anehnya sendiri juga. Gue punya sifat aneh, nah sifat aneh gue tuh ini gitu. Gue kasih contoh ya misalnya. Aduh gue ada lagi. Oh lu ada? Ya Bang Aco langsung. Gue sering kalau lagi sendirian gitu, tiba-tiba ketawa aja. Sama, gue juga. Ketawa aja, gue ketawa ngakak. Tunggu, ini ketawa bukan kayak, tapi wah gitu. Karena gue nginget kejadian lucu. Iya sama. Bisa nginget atau membayangkan. Oh, tapi gue kayak gitu tapi paling kayak, anjir iya gitu Gue doang. sampai kayak bisa ngakak katanya. Hah? Bisa ngakak, sengakak-ngakaknya gue bisa kayak. Anjir. Sampai lu kayak, pernah gak kayak gitu di rumah terus Kak Ocha, kamu kenapa gitu gak? Enggak, untungnya belum pernah. Untungnya lagi. Jadi kayak pas lagi berak gitu kan sendirian gitu tiba-tiba. Oh, beraknya langsung gitu, pak gitu tuh. Langsung kayak keingetan kayak wah, aduh anjing goblok gitu. Plak langsung gitu ya. Anjir. Oh, enak lo ya kalau lagi kebelet lagi mampet beraknya tinggal bayangin hal itu. Langsung gitu anjir. Atau kalau lagi bawa mobil. Bawa mobil tuh di sendirian tuh di tol tiba-tiba. Ketawa gitu kan. Anjir, aneh banget. Padahal kejadiannya udah lama banget gitu. Tiba-tiba kayak lewat lagi gitu. Lu tipe kalau lagi bawa mobil dengerin musik atau podcast atau hening? Hening. Anjay, bertemu teman gue bro. Akhirnya. Hening. Lu gak ngedengerin apa-apa kan? Normal kan itu? Harusnya ya. Iya kan? Gue baru ngedengerin itu kalau misalnya sama istri gue, sama anak gue. Karena anak gue misalnya mau denger apa gitu, musik-musik biar gak boring. Tapi kalau gue sendiri, mati. Macet. Sama. Lo ngapain? Ya udah menikmati semua orang-orang. Iya gue juga gak dengerin apa-apa yuk. Iya. Iya. Ya ngeliatin orang aja, ngeliatin. Gua bahkan menikmati situasi aja. Dulu pas PDKT sama Ciu, pas gue bawa mobil, gue nge-fake diri gue kayak orang normal, jadi gue dengerin musik. Padahal gue sebenarnya gak mau dengerin musik. Oh enggak, gue enggak gitu. Itu kan kejauhan terlalu aneh sih, ya? iya. Terlalu Enggak, gue aneh. enggak sampai situ. Kayaknya enggak. Gue cuma sampai hening aja. Iya, kayaknya hening ada batasnya kali ya. Enggak segitunya sih. Gue dulu suka gitu misalnya, atau enggak buat impress orang gitu. Misalnya gue tahu Bang Aco suka banget indie rock. Sengaja pas Bang Aco masuk mobil, terus gue play Spotify, gue play Itu gua. album indie Itu gua, rock. itu Atau gua. playlist indie rock biar kayak, anjir lu juga dengerin toh. Oh, suka gue lagu-lagu kayak gini tuh gitu. Buat Iya, impress iya. orang. Buat impress orang. Padahal sebenarnya kalau gue nyetir sendiri gue gak dengerin apa-apa. Oh, lu suka kayak gitu? Gue gitu, tapi kalau gue nyetir, gue suka dengerin lagu. Cuma, Oh. gue kalau ada orang yang numpang, gue tahu apa yang mereka suka dengerin, gue setel lagu itu. Oh. Gitu. Biar dia seneng gitu ya? Iya, biar dia seneng. Tapi harus yang gue tahu juga ya lagunya. Oh iya. Nah kalau lu apa? Ini aneh lo?
gue suka denger lagu, terus gue suka react kayak scene-scene dari lagu itu gitu. Oh iya. Kayak misalnya ada lagu rock gitu. Misal gue di mobil nih. Ngebayangin Ya, gitu. Jadi malu ngebayanginnya. Anjing gue malu ngebayanginnya. Atau gini deh. Ngerti gue juga gitu lagi kadang. Misalnya gue kan nonton WWE nih. Gue dengerin lagu WWE di mobil. Terus gue entrance kayak Rey Mysterio. Kena embarrassment anjir, lucu banget. Aduh lucu banget. Sampai sekarang tuh. Sampai sekarang. Kalau gue sendiri. Atau enggak ada lagu sedih gitu. Terus gue kadang-kadang kayak. Oke juga tuh tadi. Keren. Iya. Barusan. Iya itu. Iya asli. Itu Kadang-kadang kalau misalnya ada scene yang keren gitu dari series atau film gitu. Iya. Nah, kok dia itu bisa sih baru kayak mau gitu? ngomong gue. Kalau gue film. Iya kok bisa sih lu Kalau kayak gue gitu? film. Lu recreate di kepala film, lu. Iya. Ya kadang-kadang film yang lagi gue tulis misalnya. Terus gue ngebayangin yang waktu itu dimainin sama Om Yayu Unru almarhum gitu kan. Ya. Karena kita keluarga yang gitu di gara-gara warisan. Nah, gue tuh kadang suka sambil ini terus gue ngomong sebagai si karakter A, karakter G sampai ke karakternya Yayu Unru gitu. Terus gue ntar nangis sendiri gitu. Hah? Iya karena gue ngerasain scene itu buat gue menyentuh banget. Sampai nangis. Nah itu tuh sebetulnya Ernest pernah mergokin gue tuh waktu syuting gara-gara warisan. Terus Ernest gini gak? Di videoin. Ya emang orang itu satu malah di videoin nah. Gue Jadi- kira dia bakal awkward di videoin. Jadi memang gue nulis adegan itu yang berantem keluarga itu di gara-gara warisan. Gue nulisnya emang udah nangis gitu kan. Terus kayak gue bilang ntar gimana ya kalau nonton di monitor. Nah pas gue lagi ngedirect di monitor. Dia pada berantem semuanya tuh dialognya sampai punchline-nya yang semua anak ngerasa dibanding-bandingin. Apa selalu salah-salah tiba-tiba. Kenapa sih harus gue gini? Tiba-tiba Om Yayu Undur bilang karena kita keluarga. Di situ gue langsung kayak gitu gue kayak udah geter gue geter gue nggak gue cut gue diemin ya gue liatin terus si Ernest kayak ngeliat di video agak sempet diposting waktu itu. Nah sampai setelah film itu tayang gue kadang kayak bawa mobil masih suka Membayangkan adegan itu. gitu terus gue jadi siapa gitu suka tapi pas lagi sendiri aja. Iya tapi pas lagi sendiri tuh bisa sampai netes. Banjir bro. Anjir. Iya bisa bukan yang netes lagi. Oh my god bisa gitu ya. Gila ya the power of our mind tuh gila banget tau. Iya. Sama kayak misalnya gue lagi nulis skenario nih misalnya. Gue kadang menakar kan ini bisa sesedih apa ya nanti scene-nya gitu. Nah kadang pas lagi sendirian tuh gue coba jadi ngomong, gue jadi Oki ngomong, gue jadi mamanya Oki. Terus kayak gue bisa nangis gitu kayak aduh sedih nih gitu kayak. Tapi gue omongin, gue lu keluarin? kan Oh bukan cuma di kepala. Iya kan sendiri. Oke. Biar berasa ya? Biar berasa. Nah jadi ketika gue ngedirect Oki, gue udah tahu yang gue mau Oki lakukan tuh apa gitu. Gue penasaran dulu kalau nulis, ada suara yang di kepala lu? Gue bacain. Enggak, kalau lagi nulis skrip bikin film. Bukan, lu gak ada suara di kepalanya? Bukan hanya ada suara di kepala. Setelah selesai, gue dialogin, gue readingin. Oh, tapi sama diri sendiri. Diri sendiri, jadi 4 orang gitu. Kalau gue soalnya kalau lagi nulis, suara karakternya muncul di kepala gue. Nah sama, makanya kan kadang-kadang ada orang yang bilang, sebetulnya nggak bagus tuh kalau nulis tapi lu udah tahu siapa yang memainkan. Katanya. Kenapa? Gitu. Apa ya pertimbangannya kalau Jadi terlalu ngedikte takutnya. Lu terlalu berekspektasi orangnya ngomongnya kayak gitu. Iya. Jadinya aktornya gak bisa explore. Iya. Oke. Sementara kalau gue nggak bisa. Jadi gue nulis, gue udah kebayang dia. Sama lagi. Jadi ketika gue nulis dialognya Bene, suaranya Bene. Iya. Gitu yang kedengeran di kepala gue. Lu readingnya scene by scene? Scene by scene. Jadi satu scene lu bikin terus lu readingin dulu. Iya. Kalau udah cocok lanjut? Iya. Nah itu yang gue lakukan sama Tinggal Meninggal. Sampai jadinya gue ingetnya kalian tuh udah latihan. Padahal itu semua tuh cuma di kepala gue doang. Iya. Karena ekspresinya Bang Aco tuh udah ada. Pas dia ngomong ini, lu ngomong ini tuh ada ekspresinya. Jadi pas di take kok pas latihan sama take beda sih kan kemarin latihan udah anjir ternyata belum pernah latihan gitu. Nah memang sebetulnya nggak boleh sebetulnya gue sebagai sutradara yang terlalu mendikte banget gitu sebetulnya nggak boleh karena kan ada ruang interpretasi dari para aktornya kan. Ya karena kan kerja sama kan. Iya interpretasinya aktor belum tentu sama interpretasinya kita. Oke. Nah itu kejadian tuh gue waktu di Gara-Gara Warisan tuh ada satu scene yang menurut gue udah matang banget di kepala gue. Jadi seolah-olah gue kayak pengen ntar Oka Antara ngomongnya harus begini, ini begini. Nah pas sama yang lainnya nggak masalah, mungkin kebetulan cocok kali ya. Nah pas sama Oka kayaknya kita nggak ketemu. Jadi menurut Oka apa yang gue pengenin itu nggak sesuai dengan apa yang interpretasi dia. Yeah. Tapi gue mungkin kayak masih denial, pengen maksain harusnya bisa gini. Tapi dia kayaknya ya udah gue coba dulu ya yang versi lu gitu dicobain.
oke sekarang gue coba yang versi gue ya. Dan ternyata bener gue salah. Emang versi dia yang lebih rich menurut gue. Untungnya Oka sabar tuh waktu Bagus itu. banget itu barusan. Jadi kayak ilmu tuh barusan tuh. Jadi kayak dia berusaha paham kalau gue tuh udah punya bayangan yang utuh. Dia nggak mau ngerusak itu, tapi kayak dia pengen ngasih perbandingan. Yaudah, nih gue kasih dulu yang versi lu ya. Tapi emang Oka Rengga tuh aktor bagus. Bukan itu. Oka Antara. Oka Antara bro. Bukan. Iya. Iya, jadi kadang-kadang tuh gitu. Susahnya jadi sutradara tuh kadang-kadang kita udah ngebayangin kata per kata, timing per timing, tapi kita lupa aktor itu juga punya interpretasinya. Benar. Dan kadang-kadang butuh waktu buat kita berdamai. Duh, masa lu nggak ngejalanin versi gue sih gitu. Ini tahu yang bagus. Tapi setelah di editing, enggak, bagus juga kok ini gitu. Benar. Jadi pada akhirnya ya udah berdamai aja gitu, buka aja ruangnya. Benar. Setuju. Tadi lagi bahas keanehan. Lu ada lagi nggak keanehan? Karena gue merasa, gue pas nonton Gema ya, pas nonton film Tinggal Meninggal yang versi editan yang For Now dulu, itu tuh pas nonton, gue berasa agak ditelanjangi gitu. Entah kenapa. Nah tapi ada temen gue yang gue kasih lihat juga, dia juga berasa kayak, anjir gue kayak di call out gitu loh. Lu suka gini kan, kayak digituin. Ya kan gue sering bilang sama lu, ini mah tentang lu. Iya benar. Iya. Tapi ada teman gue juga yang berasa kayak, anjing kok gue kayak ditelanjangin gitu pas nonton. Ternyata karena kan karakter Gema nih gue bikinnya juga dia ADHD also, terus dia juga neurodivergent kan. Neurodivergent. Nah jadinya kayak ada beberapa teman gue tuh yang kayak gitu juga, terus pas nonton kayak, anjir kok kayak gue gitu. Jadi kayak nyaman gak nyaman gitu karena ngeliat karakternya terlalu deket gitu ke dia. Lu ada gak kayak keanehan yang lu ngerasa kayaknya tuh juga quirknya gue juga deh, selain yang tadi ya? Ada lagi gak? Kalau gue ketika semua orang melakukan hal A, kok gue nggak A gitu. Padahal gue nggak suka. Misalnya teman-teman semua ngerokok. Kalau gue ada di situ kayaknya gue nggak enak kalau nggak ngerokok. Padahal gue benci banget rokok misalnya gitu. Biar lu belong di sana kan. Iya, akhirnya gue ngerokok gitu. Nah kadang-kadang gue suka begitu tuh. I see. Kalau apa? Yuk. Gue udah pernah ngasih tau Kristo. Yang pas kita makan itu, pas di BSD, abis bowling. Jadi dulu pas gue SMP, gue itu pokoknya SD SMP lah. SD SMP itu adalah momen-momen menurut gue tuh, gue harus udah dewasa banget gitu. Gue tuh suka kalau misalnya ngeliat kakak gue, kayak gue tuh suka lihat kakak gue tuh pakai seragam SMP, seragam SMA gitu tuh, keren banget lagi. Terus kakak gue ngapain sih? Pengen cepet-cepet dewasa. Pengen cepet-cepet dewasa. Betul. Gue sampai pakai kemiri buat numbuhin kumis. Anjir. Sumpah, karena kata orang kemiri dibakar di atas sendok tuh sampai hitam. Iya. Itu bisa numbuhin jenggot sama rambut juga bisa tuh katanya. Gue baru ingat lagi. Gue malunya tau gak? Kalau lu masih mending lah kemiri kan biar bisa tumbuh. Gue pakai penghapus papan tulis. Terus gue giniin. Ini penghapus papan tulis sih kan itu mah jatuhnya goblok. Terus gue item-itemin kalau anjing keren juga ya gue jenggotan gitu. Kenapa ya gitu ya waktu kecil tuh kayak. Iya kenapa ya pas udah dewasa kayak apaan sih gitu waktu kecil enak. Iya. Kurang kamu ya. Kurang. Terus pas gue SMP gue tuh selalu pengen lebih lah dari teman-teman gue. Karena gue dalam hal apapun. Tapi yang menurut gue kayaknya bisa deh gitu. Gue itu dulu ada bakat gambar. Gue tuh dulu dibanding teman-teman gue, gambar gue termasuk oke lah. Termasuk oke. Kok lo ketawa? Karena teman-teman lu cuma gambar segitiga gitu, sangkar gitu ya. Itu lebih kayak emang sekolah lu pada tolol aja sih anak-anak nggak bisa gambar. Teman-teman tolol itu berarti. Dan aku bikin lingkaran, aku bisanya trapesium lagi. Aku bisa oktagon UFC. Anjing. Terus. Nah terus di satu waktu, gue ngerasa kalau misal skillnya itu lebih dari teman-teman gue merasa kayak lebih dewasa dari mereka. Nah, satu waktu gue ngerasa kayak gue bisa gambar nih. Dan itu udah terbukti sama guru ATK gue. ATK, apa sih? KTK. KTK ya, apa sih? Art. Iya keterampilan, ya gitulah. Ya itulah KTK, guru art gue. KTK keterampilan. Ya itulah pokoknya. Terus. Sama guru art gue tuh, gue kadang-kadang, wah ini bagus nih Mario, sering dipuji-puji gitu. Gue ngerasa makin-makin deh lo kan. Iya. Dikasih makan egonya. Iya benar. Dikasih makan ego semakin-makin gue. Satu waktu, gue itu dulu suka browsing internet. Kayak Kaskus gitu-gitu. Gue jago gue ngumpulin cendol gitu-gitu. Gue jago nyari-nyari website-website yang teman-teman gue tuh gak tahu. Satu waktu ada website
kayak sampai sekarang masih ada namanya DeviantArt. DeviantArt tahu. Nah, tapi zaman itu belum terkenal berarti. Belum terkenal. Oh, berarti. Ya gak tahu ya, mungkin gua yang di circle anak-anak teman-teman lu yang cuma bisa gambar segitiga itu mungkin belum terkenal gitu. Makanya gambar mereka cuma segitiga. Iya, ada gambar gunung ternyata gitu kan. For shared gitu tuh mereka nggak taau tuh. For shared gitu-gitu tuh kayak nggak masuk ke mereka. Sekolah di torrent, download torrent. Iya, apalagi torrent. Dulu ngalamin LimeWire nggak? Tahu lah, gila kehidupan anak kos itu kalau nggak ada LimeWire mah. Terus? Gue buka lah DeviantArt. Wah, banyak art yang keren-keren nih, nggak ada di Google. Yes. Ada fan art satu waktu, fan art cuma pakai pensil. Bagus banget, fan artnya Sanji One Piece. One Piece lagi kan. One Piece. Fan artnya tuh gampang, simple banget. Dia cuma gambar Sanji lagi duduk, setengah badan gak ada kakinya. Terus lagi gini, terus ngerokok. Dan itu cuma pakai kertas sama pensil di sketch. Minimalis. Gak ada gambar, gak ada apa gitu. Terus di kanan bawahnya ada parafnya dia. Paraf si orang yang gambar itu. Lu crop dong. Si anjing di crop. Sabar, belum bang. Sabar. Gue diceritain ini gue ketawa banget aja. Terus gue pikir, kayaknya untuk seorang anak SMP yang gak ada ATK yang lengkap untuk ngegambar, ini udah cocok nih untuk orang-orang tuh believe bahwa gue yang gambar ini. Oh, dia naker. Kayaknya kalau segini mah gue bisa. Iya, hebat. Kalau misalnya udah diwarnain, warnain digital gak mungkin dong. Pembohong yang sempurna. Iya, nih. Hebat, jago. Terus? Akhirnya gue ke warnet, gue print. Oh, lu print ya? Gue print, tanda tangannya gue coret. Ya saat itu harusnya bisa gue crop sih, cuma gue gak tahu cara crop. Tanda tangannya gue coret. Enggak gue coret. Gue kasih paraf gue tempel. Gue tindih gitu. Tindih paraf gue. Kayaknya oke ini believable ini paraf gue gitu. Soalnya paraf dia gak terlalu kelihatan. Paraf gue. Terus gue tulis lagi di samping Sanjinya. From Mario to everyone. Ini si paling from Mario. To everyone. To everyone. Buat lo. Udah nih. To everyone. Gue scan. Gue taruh di Facebook. Jadi setelah lu print lu scan lagi? Gue scan. Anjing niat banget. Nah jadilah itu kayak beneran HVS gue gambar terus gue scan. Itu bang. Jadi beneran kayak gambar gue. Beneran pembohong sempurna. Fuck, ini gambar gue masukin Facebook. Gue tag semua temen gue. Lu tag satu angkatan. Iya, anjir lu cerita itu. Satu angkatan gue tag. Karena for everyone. Tapi kan itu gak ada temennya di situ. Sampai di tag tuh menurut gue. Gue tag. Terus gue tungguin. Komen. Wah keren banget. Terus gue kayak scroll komennya gitu. Wah anjir. Sampai sekarang masih ada di Facebook gue. Ntar gue kasih tunjuk. Anjir. By the way sampai sekarang belum ada yang tahu sama sekali. Oh shit. Itu. Temen gue satu pun gak ada yang tahu cerita itu. Nah ini setelah konten ini. Tapi kayak temen gue juga udah lupa kayaknya. Taunya ada satu yang dendam. Karena dulu dia pernah mencoba bilang, ini tuh bukan lukisannya Mario. Apaan sih? Lihat nih aku pengen les gambar biar bisa kayak Mario. Ibunya udah ngeluarin duit susah. Sekarang udah jadi pelukis handal. Gara-gara gambar lu saat itu. Tiba-tiba realitanya hancur. Itu dia. Anjir. Semoga gak nonton selama ini fraud. Nipu. Umur berapa lu melakukan itu? SMP tuh gue berapa SMP bro. Cuy 14-15 lah. 14 bandel kalian ini. Itu. Kalau Bang Aco udah pernah umur 50 sekian belum? Biar mirip sama Pak Cokro. Itu. Gue gak siap tua gue. Hah serius ini? Maksudnya kayak gak kebayang gitu ntar gue kalau beneran yang tua. Bener-bener tua. Tua tuh maksudnya umur. Takut meninggal. Tua nih berapa nih? Tua nih berapa? Lebih karena gini. Gue kalau ketemu sama teman-teman SMA gue aja kayak. Anjir kok lu bapak-bapak banget sih. Cara ngomong lu, cara berpakaian lu, cara bertingkah laku lu. Oh ya? Kayak beda banget. Kenapa ya? Padahal kita seumuran. Lingkungan kali. Ya gue gak tahu. Nah, karena emang menurut gue. Pas lu didandanin Pak Cokro lu jadi tua banget. Tapi kalau keseharian gini. Gue berasa umur gue sama Bang Aco tuh. Beda tapi gak yang kayak beda jauh banget gitu. Nah tapi yang lebih mengganggu gue bukan hanya look. Cara ngomong. Cara bersikap. Cara merespon gitu. Kayak kenapa? Emang kalau tua harus setua harus jadi bapak-bapak tua gitu. Oh. Emang pas lu umur 20-30 nggak kayak gini? Cara lu ngerespon, cara lu ngomong gitu? Iya gue ngerasa masih kayak gitu-gitu aja gitu. Cuman kayak kalau ngelihat teman-teman gue yang seangkatan gue gitu.
kayak anjir kok udah kayak tiba-tiba jauh banget omongannya udah yang ini banget gitu. Dewasa banget gitu. Iya, gue aja awkward ada di situ. Oh gitu? Iya. Lu awkward? Gue awkward. Apalagi orang-orang yang lebih muda dari dia gitu. Sampai gue kayak mau ngejokes aja takutnya nanti tersinggung lagi nanti dia. Karena tidak terlihat mereka kayaknya open buat dibercandain gitu. Serius? Jadi kan gue kayak misalnya bukber gitu ketemu kayak aduh. Yaudahlah gue banyak diem aja deh gitu. Takut salah-salah gitu. Anjir. Kadang-kadang gue gini nih ketemu bapak-bapak komplek misalkan. Yang gue pikir ini pasti di atas gue. Pas mungkin ketemu apanya sosmednya gitu. Anjir di bawah gue umurnya gitu. Kenapa bisa setua itu ininya gitu cara ngomongnya. Tapi ya gue soalnya gitu ya. Maaf itu Google Home. Oh. Diam kau. Gue ke distract. Enggak, bukan hantu mas. Setan. Masa hantunya robot? Setannya di sini bahasa Inggris ya? Iya. Keren loh. Kuncil child. Kuncil child. Gua tapi ya setelah menjalani sampai umur sekarang, gue inget di zaman dulu umur bokap gue pas masih umur 38, 40 itu gue inget banget kayak om gitu. Tapi gue ketemu kayak di sekarang ya, gue sering banget ketemu terutama orang-orang yang di industri ya kayak Bang Aco gitu yang udah umur 40, 38, 37. Itu tuh di ingatan gue kok kayaknya harusnya umur 38 gak segini ya. Di ingatan gue tuh kayak bapak-bapak banget. Iya sama gue juga. Nah maksud gue apalagi lu yang ngerasain yang punya gap gitu. Nah gue aja yang ada di range umur yang sama gue pun ngerasain gap itu. Aneh kali ya misalnya Bang Aco umur 49. Vibesnya masih begini. Tiba-tiba pas 50 dia decide kayak fuck it gue mau tua. Gitu. Anjing. Enggak nih gue kasih contoh ya. Bang Tora Sudiro itu udah 50-an loh umurnya. Oh iya? Iya. Dia Tora Sudiro 50? Iya. Coba deh cek deh. Seingat gue 50-an deh. Coba cek deh. Tuh 51 kan? 51. 51. Udah mau punya cucu. Anjir, pas gue ngeliat foto dia pas di Extravaganza, oh iya udah jauh lebih tua ya. Nah, iya. Baru gue di ingatan gue, kayaknya segitu-segitu aja. Maksud gue kita bisa tahu berumur tapi ya tetap begini aja udah gitu. Nggak Jadi usah. orang-orang yang udah berumur tapi kayaknya pembawaannya old school banget tuh kenapa ya? Apa karena dulu Apakah pilihan? Siapa tahu pilihan juga. Dia kayak, gue suka yang kayak. Nah, dia suka ya? Bukan. Gue takutnya gini. Kayaknya gue gak, umur gue udah segini gak selayaknya deh kayaknya gue bercanda kayak gitu. Oh. Mungkin itu kali. Society. Mungkin. Lingkungannya kali ya bisa juga. Iya. Gue tuh soalnya pas kita yang ke Jepang. Yang ada lu juga. Itu gue ngeliat ada bapak-bapak. Dari belakang anjing style keren banget yuk. Sumpah. Style kayak Harajuku. Bukan Japanese gitu lah. Keren. Pas dia ngadep belakang. Tua banget. Mungkin udah 70 kali. Di Jepang banyak sih kayak gitu. Iya terus gue kayak. Gue pengen umur 70 tuh kayak gini vibesnya. Nah kalau gue sih. Kalau fashion nggak terlalu lah. Maksudnya nggak usah harus banget juga gue ngejar harus fashion yang muda juga gitu. Cuman maksud gue nggak apa-apa dengan dandanannya yang sesuai umurnya. Cuman soulnya jangan ikutan tua gitu maksud gue. Jangan ikutan yang tiba-tiba suka menggurui, tiba-tiba suka ya udah asik-asik biasa aja. Apa itu karena mungkin karena ini juga karena punya anak jadi pengen menjadi contoh buat anak kayak kalau gue kanak-kanakan takutnya anak gue nggak nge-respect gue. Itu tapi kalau Lingga sama anaknya sama aja. Gue malah lebih merasa enjoy kalau gue merasa ikutan jadi anak-anak. Tapi ada rasa ketakutan gini nggak bang? Anak gue takutnya nggak nge-respect gue nggak juga? Kayaknya enggak sih. Ya paling kan ada batasan-batasannya lah. Kalau paling tinggal tegas di hal-hal tertentu aja. Tapi selebihnya mah ya. Kayak anak lo lagi main gelantungan, ikut. Anak lo juga. Kayaknya nggak usah. Itu lebih pegel sih kalau itu. Nice.